podcast, only on Continum Live. Femeline Podcast. Hai, welcome to Femeline by Continuum Live. Balik lagi sama gue Sani dan Aiko. Hari ini ada yang lagi begini-begini kayaknya lebih pede daripada kemarin-kemarin. Kenapa? Pasti liat gue udah pakai kaos kaki. Orang yang tadinya nggak notice jadi notice, tau nggak? Notice, sumpah banyak banget. Jadi kemarin sempat lupa. Oh iya, kasih tau dulu. Tunggu. Kita kasih info dulu. Yeah. Kemarin sempat lupa karena nggak pakai kaos kaki, tapi sekarang udah pakai kaos kaki pink. Gak ada jari-jari lagi yang muncul ya guys. Kita udah pakai kaos kaki. Jangan salfok ya guys. Dan ya kita hari ini pakai baju warna apa? Pink hijau. Favorit gue. Terus Sani akhirnya nurutin. Ini demi Aiko, jadi kita janjian pakai baju warna dengan tema pink hijau karena dia habis nonton apa kok? Lagi terwiket-wiket ya. Terwiket-wiket, benar. Walaupun kita jauh dari Elphaba dan Glinda, tapi cute-nya ya bisa disamain lah. Karena gue nggak mau dilihat sama orang jahat sih sebenarnya. Gue takut gue pengen aja jadi orang yang emang percaya diri, nggak jahat dan juga menyenangkan bagi orang lain. Cuman kan gue sebenarnya pengennya temanya tadi ya wicked ya biar lucu gitu kan. Terus? Ini tapi baju kita lebih ke kayak mau ikut acara kuis yang di TV-TV itu gak sih? Jujur, apalagi lihat nih warnanya nggak ada nggak ada warna soft-softnya tuh, warnanya mentereng banget. Tapi ya nggak apa-apa lah, gue tetap pede dengan hal ini. Iya, harus confident. Harus confident, karena kayak emang sebenarnya hal-hal kayak gini hal yang menyenangkan bagi kita. Kita pakai baju yang kita suka, baju yang emang teman-teman juga, misalkan kayak gue sama Aiko janjian nih kita sama-sama pakai. Jadi karena Aiko pakai, jadi gue juga jadi pakai dan pede akhirnya gitu. Yang penting sebenarnya pembawaan lo juga enak juga sih. Jadi orang ngeliatnya nggak terganggu mau segonjreng apapun. Betul. Kalau confident, kalau pede pasti dipakai di orang tuh ngeliatnya kayak oh cocok gitu. Iya, karena kalau misalkan pede itu kan emang karena ada aura ya, bisa dibilang ada aura dari diri sendiri. Karena kalau misalnya lo pede, ya lo bisa jadi diri lo sendiri dan kayak orang, oh nih orang ternyata Aiko begini nih. Jadi kayak kepedean itu tuh yang nge-influence orang-orang gitu. Dan menurut gue kalau misalnya ngomongin pede itu jatuhnya kan aura orang tuh sebenarnya beda-beda ya. Ada yang kayak misalnya kita berdua nih, menurut gue kita berdua kayaknya agak sama deh. Kelihatannya tuh yang berisik tapi ceria-ceria aja kalau sama teman-teman gitu. Ada yang sebenarnya vibesnya dia nggak ngapa-ngapain tapi kayak kelihatan pendiam, mahal gitu. Ada kan orang yang kayak gitu, misterius pasti. Gitu. Dan juga menurut lo gimana sih kok kalau misalkan pede itu saat ada penampilan kah ataupun kayak nyaman? Karena kayak tadi kan lo bilang kalau misalkan dilihat sama orang-orang ya, berarti ya lo pede karena dilihat sama orang gitu. Gimana menurut lo gimana tuh? Kalau misalnya gue sih pede pasti dari dalam dulu, kayak cara ngomong, terus gesture. Kalau penampilan tuh buat ngedukung aja sih. Tapi kalau penampilan gue jelek, biasanya gue jadi nggak pede banget. Kayak itu benar-benar salah satu hal yang mendorong gue buat pede banget gitu. Contohnya kayak gimana tuh? Ya misalnya sesimpel lo pernah nggak nih misalnya diajak jalan sama teman atau misalnya sama pacar gitu. Kita yang deket-deket aja deh, nggak usah pergi kemana-mana. Udah nih lo pakai baju biasa. Tahu-tahu perginya jauh, terus ke tempat yang kayak misalnya fancy ke mall gitu. Atau fancy. Pasti kan lo kayak ada bawaan gak pede kan, kayak gitu. Bener-bener karena kayak kalau misalkan lo ngerasa ini bukan maksimalnya gue nih, jadi kayak gue nggak sepede itu gitu. Iya, jadinya harus lebih ke effort untuk kayak ngomongnya tuh agak dijaga karena lo malu gitu, paham gak sih? Betul, apalagi kalau misalkan kayak lo ketemu sama orang-orang nih yang ternyata harusnya lo bisa jadi diri lo sendiri dengan maksimal diri lo sendiri, tapi lo lagi jadi bagian nyaman lo dengan ya udah gue pakai baju ini aja dulu ya. Tapi karena kan deket aja gitu, taunya lo sebenarnya ketemu sama orang-orang yang di tempat yang tidak seharusnya lo pakai baju itu gitu. Iya. Yang lebih krusial banget tuh menurut gue harus penampilan yang pede banget, ketemu sama orang baru, sama orang lama sih menurut gue. Ya, itu yang sih udah lama gak ketemu sama orang baru. Tapi kayak menurut gue juga penting juga sih buat jadi kita tuh harus bilang komitmen. Kalau misalnya lo pengen keluar rumah ya tetap pakai baju itu aja terus. Jangan sampai kayak lo keluar rumah dengan baju yang ternyata baju terlalu santai lo, karena kayak lo pengen dilihat sama orang kan. Iya sih. Tapi problemnya biasanya cowok-cowok kalau keluar pakainya kayak cewek udah biawak juga gak apa-apa. Siapa nih pacarnya yang suka
COD biawak, bajunya outfit COD biawak, sumpah. Itu emang gitu. sih di TikTok, di Facebook, di Instagram semuanya tuh pada bilang ini outfit COD biawak gitu. Kayak kenapa harus COD biawak? Kenapa nggak bisa COD kucing gitu? COD kucing gitu. Tapi mereka confident. Itu gimana? Ya itu juga sih. Tapi kadang ya gue juga suka kesel ya kalau misalkan kayak ceweknya nih udah pakai baju, kita mau dinner ya pakai baju yang cantik-cantik. Cowoknya pakai baju COD biawak gitu kan. Ternyata pakai gue nggak tahu lah cowok tuh apa sih sebenarnya yang ada pikiran mereka tuh, kenapa mereka memilih untuk pakai baju itu gitu. Mereka nggak ada pikiran kalau misalkan kayak cewek tuh bakal pakai baju yang rapi. Mungkin ya kalau menurut cowok mungkin yang penting rapi, sopan gitu kali ya. Iya. Karena tapi gue ngerti sih POV cewek gitu kayak pengen dress up cowoknya segala macam, karena kadang tuh cewek-cewek kalau misalnya lagi ngumpul, gue nangkepnya gitu ya, nggak tahu kalau circle lo dan teman-teman lo selain nggak ada yang ada gue. Kalau misalnya lo ngelihat cowok temen lo datang, terus pakaiannya kayak bukan kurang, maksudnya kok dibandingin sama ceweknya jomplang nih. Jadi kayak ngenilai ceweknya nggak sih? Aduh, ceweknya kayak nggak bilangin cowoknya gitu, iya nggak sih? Itu iya banget sih menurut gue. Dan kalau cowoknya penampilannya bagus, pasti ceweknya juga dipuji. Oh, ini ceweknya merhatiin cowoknya, iya gak sih? Iya, tapi kadang juga ada dalam pikiran tuh kayak ini gue sebenarnya berpakaian untuk siapa sih? Berpenampilan untuk siapa sih? Iya, tapi biasanya cewek kan juga mau cowoknya dilihat keren sama orang ya. Sebenarnya buat cowoknya juga sih. Tapi banyak yang minta kayak, ini apaan sih ini baju-baju gue? Iya. Kamu kalau mau dandan aja, aku kayak gini udah nyaman gitu kan, biasa gitu. Biasa gitu, tapi ya mungkin bukan cowoknya Aiko kali ya. Enggak lah. Enggak lah, gue bukan cowoknya Sani juga kayaknya. Enggak. Aman ya San ya? Aman, tapi ya kadang tuh yang bikin hal negatif yang itu tuh yang kayak misalkan ini gue ngerasa jadi lebih kayak negatif ke diri sendiri gitu loh. Kayak negatif thinking, kayak gue berpenampilan buat siapa sih? Terus habis itu gue confidentnya gimana? Terus kayak kok tiba-tiba karena gue berpakaian terlalu bagus, cowok gue begini. Terus ternyata gue berpakaian terlalu santai, cowok gue udah terlalu bagus. Jadi kayak, tapi sebenarnya kalau dari case gue, menurut gue, karena gue emang suka yang bener-bener dress up, kayak gue bukan nggak bisa basic maksudnya gue nggak bisa yang penting rapi orangnya. Triknya adalah kalau misalnya cowok lo pengen lo bilangin tuh, lo pakai baju yang kayak gini kayak gitu. Triknya adalah pas lo mau jalan, lo ngomong gini, aku pakai baju warna ini ya, sama pakai celana jeans hari ini. Kabarin aja. Iya juga mungkin itu tips buat cewek-cewek juga nih ya fans. Berarti kalian harus kalau misalkan cowok kalian suka berpakaian COD biawak ya kalian harus kayak Aiko ngasih tahu kayak aku pakai baju ini ya hari ini. Itu just info aja, walaupun cowoknya peduli nggak peduli ya. Tapi ya udah gitu, nggak maksa. Tapi confident itu nggak selalu tentang pakaian sih kok. Iya benar setuju. Confident itu bisa dari apa? Kalau dari kayak menurut gue keputusan sih. Di saat lo ngomong ataupun apapun itu. Iya benar. Jadi kayak lo ngomong nih apa keputusan lo. Kalau misalkan lo ragu-ragu sama keputusan lo diri lo sendiri, ya artinya lo gak confident dengan hal itu. Lo gak percaya pada diri lo sendiri. Karena confident basicnya adalah percaya diri sendiri kan. Susah sih kalau masih bimbang segala macam tuh. Maupun di circle kayak, di hubungan kayak, menurut gue kalau ada orang yang pelin-pelan, gue gak suka sih orang pelin-pelan, soalnya A, B, B gitu. Kadang yaudah deh aku mau ini. Tapi bentar deh, kalau dipikir-pikir kayaknya yang B ya. Kan ada kan pasti banyak banget orang yang kayak gitu. Labil. Sebenarnya kayak gue salah satu tipe yang labil juga. Gue labilan banget orangnya. Karena kayak kadang tuh gue terlalu overthinking buat mikirin bener gak ya keputusan gue apa segala macam. Tapi kayak makin kesini gue udah makin mencoba nge-boost value dan confident gue itu gimana caranya gue gak seperti itu gitu. Karena mungkin kita semakin dewasa, terus habis semakin tahu nih apa yang keputusan kita ya. Keputusan ini tuh kalau misalnya kita ambil ya mau gak mau ya lo harus terima. Resikonya juga lo harus terima, karena kayak lo balik lagi ke confident aja. Lo confident kalau misalnya lo terima resiko itu dengan apa keputusan lo gitu. Sebenarnya salah satu lo bisa confident tuh sebenarnya harus damai dulu sama diri lo sendiri. Iya, dan kayak lo harus tahu itu beneran ada resikonya kalau lo salah gitu. Iya, harus terima resiko. Karena kalau gue case-nya, gue juga sering bimbang dari dulu. Terus gue udah sampai di tahap yang gue putusin itu salah, terus akhirnya gue nanggung kesalahan gue lah.
Terus gue makin kesini kayak yaudah gue udah pernah salah. Kalau ada salah ya yang penting tanggung jawab aja. Pede aja dulu. Berarti gitu. Gak nyesel kan? Gak nyesel jadinya. Ya udah dijalanin aja gitu. Dan orang jadinya juga yakin sama kita. Iya gitu. jadi pede itu gak cuman dari penampilan, dari keputusan sama keyakinan kita sendiri. Sama sebenarnya ada sih satu lagi kok. Pede dari eksternal. Oh iya. Dari cara bergaul dan lo ngomong sama siapa, keseharian lo benar-benar sama siapa. Menurut gue lingkungan circle tuh sangat amat ngaruh banget sih buat kepedean lo. Kalau misalkan ternyata lo di circle itu tapi ternyata lo dibully ya, misalkan istilahnya kayak dibully, diejek-ejekin terus ya, lo jadi gak pede dari diri lo sendiri. Akhirnya ya begitu, menurun. Harus lah. ada satu momen yang kayak lo bisa apa ya? Bisa ngebus dan memutuskan di dalam lingkungan pertemanan lo itu gitu. Iya, lo harus cut off sih kata gue. Tapi ada kejadian unik juga dan menurut gue banyak kejadian di circle orang-orang sih. Kadang kalau lo bilang lingkungannya toksik kan ditinggalin aja. Yeah. Cuman kadang ada beberapa circle yang toksik, tapi karena lo nggak toksik, jadi kelihatannya lo pede karena kayak kita udah tahu nih teman-teman kita tuh pasti dinilainya sama orang-orang tuh. Ngomongnya tinggi, ini mah cuman Om Do doang, asbun orangnya atau apa gitu. Jadinya lo percaya diri karena lo tahu lo yang paling baik di situ. Lo lebih baik gitu, paling baik, ya kan? Gue pernah sih kayak gitu. Terus jadi lo dengan circle lo itu gimana? Lo cut off apa? Berarti nggak lo cut off kan? Pada zamannya itu gue belum berani nge-cut off gitu. Masih pengen ngerangkul semuanya lah gitu. Pasti ada lah masa-masa orang kayak gitu nggak mau ketinggalan teman segala macam. Tapi gue tahu dia tuh orangnya sebenarnya nggak disukain orang juga. Jadi ya udah gue biasa aja karena gue tahu pasti kalau orang ngebandingin juga lebih milih ngobrol sama gue. Tapi lo nggak tegur circle lo gitu, misalkan kayak lo as confident dan juga positive vibes banget nih di circle lo. Nah lo nggak negur ataupun ngajak teman-teman lo kayak lo kayaknya jangan gini-gini atau gimana? Masalahnya nggak semua orang bisa dibilangin sih. Zodiaknya apa coba? Ayo kita balik lagi kepada zodiaknya kita. Emang teman-teman lo itu circle-nya itu. Jadi itu circle lo zodiaknya apa? Scorpio ada, Virgo ada. Pokoknya tipe-tipe yang keras kepala tapi udah pede aja lah. Pede, keras kepala, gue perfect gitu. Oh. Kalau lo apa emang? Gue nggak perfect, pokoknya gue Sagittarius, gue nggak perfect. Gue masih low key lah orangnya gitu. Tapi kalau zodiak itu menerima kritikan orang lain. Nih gue takut nih ngebahas zodiak ya. Ya nggak apa-apa kan, pengen tahu aja. Tapi kan nggak disebutin yang mana teman lo zodiaknya. Sebenarnya semua zodiak tuh terima kritik, tapi cara penyampaiannya kayak gimana tuh beda-beda. Nah kalau misalkan ternyata temen lo yang berzodiaknya misalkan Taurus ya. Taurus terus habis itu ternyata dia di circle itu negative vibes itu lo harus ngapain kok? Aduh apa ya? Kan Taurus tuh kayaknya lo harus ini deh, mencari mood dia dulu. Dia harus kenyang dulu. Berarti lo harus naik-naikin mood dia baru dia harus kenyang dulu, tidurnya cukup, lagi happy di-happyin dulu baru diomongin pelan-pelan. Kayak nggak bisa langsung dar-der-dor kalau ngamuk. Biasanya gitu. Bener gak? Nggak tahu sih siapa di sini yang Taurus. Bener gak? Beneran. Ya lumayan sih. Jadi bener kalau misalnya Taurus kayak gitu berarti kayak lu udah kenyang, udah enak nih, udah makannya udah bagus apa segala macam, baru kayak lu kenapa sih harus kayak gitu, kayak negative vibes deh di circle ini kayak gitu. Gak gitu lah, kayaknya lu udah negative vibes deh, kayak lo paling bener. Ya gak apa-apa kan gue confident. Yang penting apa, percaya diri aja. Kalau misalkan gue paling bener kan gitu. Pick me banget. Lagi-lagi ya pick me. Takut pick me, kita berdua sebenarnya takut pick me tahu di sini. Tapi ya udah ya. Karena pick me itu adalah bentuk confident. Iya, terlalu confident tapi nggak baik ya guys, gitu. Iya sih. Kalau menurut lo nih, kan lo pasti ada masa-masa lo nggak confident sama diri lo sampai sekarang jadi confident. Apalagi sekarang kita ngomongnya depan kamera, ya kan? Hal kecil pertama yang lo lakuin pas lo pengen kayak yaudah deh gue harus lebih percaya diri nih. Hal kecil pertama yang paling lo pentingin untuk lo lakuin apa? Gak mau dengerin kata orang lain, bodo amat aja. Itu gue jalanin aja dulu. Lebih kayak kemarin nih. Gue sempat podcast nggak pakai kaos kaki. Gue nggak tahu nih hasilnya gimana. Cuman kayak woi ternyata kaki gue tuh kemana-mana. Sekarang kaos kakinya pink. Kayak kemana-mana tuh kaki gue. Kayak kaki gue bagus aja. Ada gitu kan.
Tapi kayak gue ya udah, gue dalam hati kayak ya udahlah, bodo amat aja. Ini cuman cuman sekali ini aja. Nanti nextnya gue akan tidak seperti itu lagi. Iya yang ngerti. Iya sih, setuju sih, gue juga kayak gitu. Ada masanya gue bodo amat, sama lagi-lagi gue kan emang suka ngeliatin baju orang ya dari dulu. Jadi waktu itu gue sempet gak pede. Gak pede, kayaknya gue gak cocok deh. Gue tuh pengen gaya kayak dia, tapi kok kayak gue gak pede segala macam. Ada masanya gue ganti-ganti style baju. Gue ngikutin style orang kayak gini, gue pakai baju kayak gini, terus gue foto aja. Nah, fake it till you make it. Gue foto terus gue cocok kayak gini deh. Nah kan yaudah. Sampai akhirnya terus ketemu kan konsep ternyata lo cocok. Nah iya, ke bawah sekarang cara ngomong gue jadi kayak gimana. Iya. Terus ya ngobrol sama teman-teman tuh gimana caranya. Bener. Menurut gue itu confident yang dibangun ya. Iya. Bisa dibilang confident yang dibangun, dimana kayak gue percaya dengan fake it till you make it sih. Iya kayak sih. Lo fake aja, maksudnya pura-pura aja. Kalau misalkan lo menjadi orang itu, lo misalkan kayak jadi cinta Laura lah. Gue berusaha menjadi cinta Laura. Iya bener-bener. Nah sampai akhirnya di otak gue tuh nyaman menjadi seperti dia. Tapi bukan menjadi seperti dia, tapi versi diri gue sendiri. Jadi kayak ini adalah bentuk confident gue sebagai cinta Laura, sebagai idola gue gitu lah. Istilahnya kayak gitu. Sebenarnya lebih ke yang penting lo dapet adrenalinnya dulu gak sih? Iya benar-benar. Berani dulu, jalanin dulu. Karena kayak dulu. Kalau akhir-akhirnya outputnya ternyata lo dikatain orang atau apa, ya semua orang juga buat kesalahan. Santai aja. Karena kita cuma manusia juga berbuat salah ya fams. Terus apalagi nih kalau misalnya lo, ini kayak tadi kan gue ngebahas tentang penampilan. Kenapa menurut gue aura itu juga penting? Karena di era umuran kita deh, sekarang kan penting banget kalau di antara cewek-cewek tuh barang branded, iya nggak? Menurut lo? Kalau antara untuk gengsi-gengsian ya, gengsi-gengsian. Tapi circle lo kayaknya gak kurang bagus nih circle lo nih. Enggak, gue bukan mau ngomongin itunya. Tapi lo pernah nggak sih ngelihat ada orang yang berusaha banget pakai barang branded, cuman kalau di dia barangnya kayak Aiko emang sukanya julid deh. Enggak, gue bilang gak aja julid, kalau misalkan langsung kasar aja, kayak kalau misalkan barang tuh barang asli dipakai lo jadi barang KW kan gitu. Iya, maksudnya tuh ya aura lo aja yang penting, nggak usah dari barang atau dari segala macam. Yang penting tuh aura. Kalau aura lo mahal, lo pakai baju apapun, lo lagi dimanapun, lagi ngomong sama siapapun, pasti jadi kelihatan kayak lo ada levelnya. Iya. Setuju kan? Tapi gue bukan mau bermaksud julid. Gak apa-apa, langsung aja nyeplos aja, gak apa-apa. Ini gak ada. Gak apa-apa pakai barang branded aja guys, gak apa-apa. Gak apa-apa. Barang KW juga gak apa-apa. Barang KW kalau lo pede gak apa-apa. Gak apa-apa. Menurut gue ya gak ada salahnya lo mau pakai barang apapun, itu gak ada salahnya. Penting lo pede aja. Lo punya barang KW gak? Punya. Ya gue juga punya. Ya, gak ada yang tahu kan barang gue yang mana. Nah misalkan nih di barang gue ada yang KW gak nih? Adalah pasti di rumah. Di rumah orang. Oh, lo pernah ngasih barang KW ke orang? Enggak. Enggak guys ya, jadi jahat gitu banget. Berarti yang paling kalau diurutin nih 5 apa 3 ya? 5 deh. 5. Yang kelima dulu deh. Yang kelima kalau lo mau confident tuh usaha awalnya apa? Usaha yang awalnya penting itu adalah mencoba untuk bodo amat dan jalanin dulu aja. Oke, bodo amat. Abis bodo amat kalau menurut gue kenali circle lo dulu kayak gimana. Betul. Apakah selama ini lo gak pede karena circle lo terlalu menonjol, atau malah kebalikannya. Pokoknya lo kenalin dulu circle lo supaya lo bisa menyesuaikan seharusnya gue kayak gimana sih gitu. Nah kalau misalnya menurut gue selanjutnya itu adalah lo bisa build confident lo dengan cari idola lo siapa. Iya, tuh gue lo mencoba menjadi dia lah istilahnya, menjadi bukan dia. Bukan menjadi dia, apa ya? Terinspirasi seperti dia. Terus habis itu apa lagi kok? 2 lagi. Berani aja dulu, terserah mau mulai dari lo ngomong depan kamera kek, lo ganti-ganti baju kayak gue tadi, terus habis itu apa lagi ya? Ya mencoba hal baru yang mungkin kayak misalnya lo jadi
orang yang kelihatan gitu. Misalnya lo nyoba jadi leader apa kek, atau coba ngomong di mana kek, nyoba hal baru itu. Jangan takut sih, maksudnya jangan takut memutuskan, jangan takut mencoba ya. Kalau misalkan confident itu akan terbangun dengan adanya percaya diri dari diri lo sendiri gitu. Intinya adalah zodiaknya jangan. Enggak gitu ya. Zodiaknya harus Sagi, enggak dong. Yang Apa? terakhir adalah yang terakhir adalah komitmen. Ya, oh ya benar. Komitmen. Komitmen. Lo jangan cobanya setengah-setengah, lo harus coba terus-terusan seperti itu. Jangan Karena kayak kalau gue. setengah. Oh, lo setengah-setengah. Iya, gue setengah-setengah. Tapi kayak Kenapa? gue pede aja dengan hal setengah-setengah itu, mungkin karena emang Jadinya karakter lo mudian ya. Gak mudian sih, lebih kayak gue emang kedeket pasti pakai baju senyaman gue. Gue lagi buru-buru pakai baju senyaman gue. Kalau misalkan gue lagi pengen tampil nih, ya gue akan confident dengan baju pilihan gue yang menurut kalian tuh bisa kayak itu baju bakal kepanasan, tuh baju bakal kurang nyaman di badan. Tapi kayak gue pedenya kayak gini ya nggak apa-apa. Tapi kadang tuh gue di satu sisi gue menjadi orang yang kayak lo kok pakai baju itu panas kayak gitu. Ya itu komitmen juga tahu sebenarnya, lo komitmen untuk menyesuaikan mood gue. Menyesuaikan mood lo sebenarnya. Mood dan cuaca juga sih gue. Iya, kan ada orang yang harus on point terus di dalam keadaan apapun. Ada yang ya udahlah santai aja celana pendek tiap hari gitu, atau misalnya kayak ngomongnya nyeret tiap hari kan ada. Itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Ya komitmen aja yang penting. Mungkin itu karakter kalian kan, menjual kan. Ngomongnya nyeret gitu tiap hari. Kayak lo julid banget, lo ngomongin siapa sih ngomong nyeret gitu. Oke, dari 5 itu kalian jangan lupa ya fams untuk selalu mengikuti apa kata kita dalam tips confident ini. Dan kata hati lo paling penting sih. Iya. Kita lagi gak pede nih. Pokoknya langsung aja guys. Pokoknya langsung aja kalian follow Instagram kita dan Instagramnya Continuum Life, dan saksikan podcast di episode lainnya juga. Episode lainnya di podcastnya kan? Bingung kan? Pede dong. Pede, oh ya. Saksikan kita di podcast Family selanjutnya. Episode selanjutnya. Bye-bye.